Shalom, halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Yunus di channel PPHKI. Hari ini kita akan mewawancarai seorang lawyers yang sudah senior, Bapak Gunawan Sarjana Hukum. Ikuti saya berikut ini. Baik, selamat sore Pak Gun. Hari ini kita akan mewawancarai Pak Gunawan sebagai seorang lawyer yang sudah 32 tahun menggeluti bidang hukum sebagai penasehat hukum. Beliau juga seorang anak Tuhan dan yang giat juga dalam pekerjaan-pekerjaan sosial ya Pak ya. Ya. Baik Pak Gun, hari ini terima kasih buat waktu yang sudah diberikan untuk kita bisa ngobrol di channel PPHKI. Pak, sebagai seorang lawyer bisa ceritakan secara singkat perjalanan karir Pak Gunawan? Secara singkat perjalanan karir saya sebenarnya panjang ya ceritanya, tapi kita persingkat aja. Selamat sore Pak Yunus, terima kasih waktunya. Dalam perjalanan sebagai seorang lawyer, sebagai advokat, sebagai penasihat hukum, memang banyak lika-likunya ya. Jadi dalam menjalankan tugas sebagai anak Tuhan, sebagai seorang pencari keadilan, sebagai seorang penegak hukum, tentu saja banyak berhadapan dengan banyak orang ya. Di situ ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar, ada orang yang jahat, ada yang punya niat yang tidak baik, banyak yang kita berhadapan dengan situ. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus punya prinsip. Ketika kita berhadapan dengan klien, katakanlah dia orang yang bersalah, kita harus menyadarkan bahwa apa yang dia lakukan bersalah. Ya, kita tidak akan membenarkan apa yang dia lakukan sebagai anak Tuhan. Ya, tapi di sisi lain kita sebagai seorang pengacara tentu kita harus membela dia supaya dia tidak ditekan atau dipaksa oleh pihak aparat hukum yang lain ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya, ya kan? Atau penghukumannya terlalu berat terhadap dia. Nah, peran kita sebagai seorang pengacara di situ, kita akan membela kepentingan klien kita untuk meringankan ya hukuman yang diberikan, yang dituntut oleh jaksa. Ya. Sebagai seorang anak Tuhan, sisinya lain. Kita memberikan pencerahan kepada klien kita supaya lain kali jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Nah itu yang kita lakukan. Baik Pak, kembali lagi ke perjalanan karir Bapak nih. Setelah lulus sarjana hukum, apakah Bapak langsung pasti ngikutin PKPA dulu ya Pak ya? Ya. Nah, setelah itu apakah langsung berpraktek atau bagaimana? Saya lulusan tahun 86 ya. Tahun 86 ketika lulus memang kita tidak langsung terjun ke dunia advokat enggak. Karena kan ada masanya kan. Ya. Jadi pada waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan farmasi dan memegang bidang hukumnya. Nah, di situ kebetulan perusahaan farmasi itu banyak masalah hukum. Jadi di situ saya bertemu banyak advokat-advokat yang senior. Dari situ saya banyak belajar, kemudian banyak ketemu dan belajar dengan beliau-beliau itu. Kemudian kira-kira kurang lebih 3 tahun, kemudian kita terjun pada law firm yang saya kenal dengan mereka-mereka itu. Wow, luar biasa. Ya. Soalnya Pak, kan ada orang kadang-kala jadi bingung, bahkan sudah beberapa tahun masih bingung untuk jadi lawyer. Mau jadi lawyer, bagaimana caranya? Iya, betul. Oke Pak, dalam perjalanan karir Bapak itu pasti pernah nggak berhadapan dengan orang-orang yang perkaranya itu bertentangan dengan hati nurani kita nih. Apalagi kita sebagai anak Tuhan kan kadang-kadang misalnya orang bawa kasus perceraian misalnya contohnya kan, sementara di firman Tuhan itu perceraian itu dilarang. Nah, pernah nggak Bapak berhadapan dengan kasus-kasus yang seperti itu? Kalau saya pernah berhadapan kayak kasus perceraian itu kan. Satu sisi firman Tuhan menyatakan nggak boleh bercerai.
Tapi sisi lain mereka sudah nggak bisa dipersatukan lagi, ya kan? Jadi bagaimana caranya? Kalau misalnya kedua belah pihak ini tidak menyangkut masalah jiwa, nyawa, ya, misalnya ada ancaman untuk dibunuh, bahwa situasi dan kondisinya sudah sangat membahayakan pada pihak yang mengajukan perceraian, itu kita tolak, ya. Pada prinsipnya kita tolak semua. Tapi ada sisi lain, kalau salah satu pihak ketika sudah ancaman terhadap nyawanya, nah saya dalam hal ini saya berdoa keras itu, apakah harus membantu atau tidak? Ya. Nah itu kita bergumul itu. Ya. Ada satu kasus yang kira-kira yang berkaitan dengan perceraian juga. Saya pada prinsipnya tidak mau terima perkara perceraian, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ketika ancaman sangat membahayakan, atau misalnya ada sakit kejiwaan misalnya terhadap terhadap istri atau suami yang bersangkutan, di situ saya akan mengambil langkah dan saya akan membantu untuk maju ke pengadilan dan diurus supaya bisa cerai. Karena situasi kondisi yang menurut saya perlu dibantu. Kalau dibiarkan, kalau terjadi pembunuhan sangat disesalkan. Nah ini yang saya lakukan. Tapi kalau sifatnya yang umum, hanya percecokan, perselisihan yang sangat remeh atau masalah ekonomi gitu, umpamanya ya, nah itu kita nggak terima, kita tolak. Jadi tergantung situasinya ya Pak, kadang ya. yang terjadi. Pokoknya kalau kasus perceraian itu ada ancaman terhadap kehidupan, ya, salah satu pihak bisa istri atau suami, dan ada sakit jiwa misalnya, orang itu bisa ancaman yang berbahaya terhadap salah satu pihak, bisa istri atau suaminya itu, nah kita, menurut saya harus kita lakukan sesuatu, jangan dibiarkan. Iya. Oh, menarik sekali ini Pak Gun, menarik sekali. Terus gini Pak Gun, bagaimana Bapak melihat proses hukum di Indonesia ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Pak? Secara umum, kalau kasus-kasus yang menarik perhatian umum, ya, itu dari pihak penegak hukum, aparat kepolisian, menurut saya sudah sangat bagus, ya. Tapi kan masalahnya perkara itu bukan hanya perkara yang menjadi perhatian umum saja. Banyak masyarakat yang punya masalah hukum yang menurut saya sampai saat ini masih belum maksimal dilakukan oleh aparat penegak hukum. Contohnya masalah HAM ya Pak, yang belum selesai sampai hari ini ya. Masalah HAM sampai hari ini belum selesai. Banyak pencari keadilan. Ketika ada masalah dengan pihak kepolisian, lapor di pihak kepolisian, memakan waktu yang sangat panjang, biaya yang sangat besar, dan tidak tahu ujungnya. Nah ini yang kita lihat. Tapi kita bersyukur punya seorang presiden, ya, Presiden Jokowi, yang menurut saya cukup konsisten ya untuk melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat dan dia mengambil langkah, memberikan perintah kepada aparat hukum mengambil satu langkah-langkah yang cepat dan tepat. Nah ini ada sisi yang harapan ya, buat para pencari keadilan. Baik, sebagai seorang lawyer yang senior Pak ya, pasti ada prinsip dalam bekerja, bahkan yang harus diikuti oleh para rekan mitra kerjanya ya Pak ya. Nah kira-kira Pak Gunawan, apa yang menjadi prinsip atau moto dari kerja Bapak? Prinsip atau moto kita adalah yang benar adalah benar, ya. Jadi yang benar jangan gara-gara mungkin membayar kita besar, kita menyatakan bahwa dia tidak benar. Yang tidak benar menjadi benar gitu. Nah itu jangan. Kalau yang benar tetap benar, salah tetap salah. Jangan yang salah dibenarkan, ya, yang benar disalahkan. Nah itu prinsip itu. Gak boleh terjadi pada anak-anak Tuhan, advokat atau pencari keadilan atau penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan
kita gitu loh. Kalau itu dilakukan, waduh sangat fatal sekali. Iya. Ya. Jadi bukan hanya di dunia tapi di akhirat ya Pak ya. Di dunia akhirat juga ya. Oh ya, Pak Gunawan sebagai Wakil Sekjen PPHKI, apa harapan Pak Gunawan untuk PPHKI ke depan, Pak? Saya berharap PPHKI ke depan itu memberikan dampak yang besar ya terhadap bangsa dan negara kita. Dan di bawah kepemimpinan Bang Frederick ya, saya lihat sudah mulai menunjukkan titik-titik terang dan sudah arah mulai progres ya organisasi ini, sehingga memang organisasi ini bisa membantu banyak orang ya. Terutama bagi mereka pencari keadilan yang tidak punya kemampuan, yang terkena atau jadi korban dalam penegakan hukum ya. Misalnya ada masalah trafficking, human trafficking di Palu misalnya. Nah, sekarang beberapa hari yang lalu Ketua Umum kita berangkat ke Palu. Ini luar biasa. Dan mencari investigasi, mencari tahu persoalannya, manusia-manusia yang hilang itu sudah kemana, menghadap para aparat hukum, ya, kepada pihak militer juga, kepada pihak kepolisian, dan begitu aktif ya untuk mencari supaya perkara ini menjadi terang. Apa sih yang terjadi dengan orang-orang yang hilang ini di Palu? Nah, ini saya lihat PPHKI bisa banyak melakukan hal ya di dalam mencari keadilan ya. Oke. Ya, rekan-rekan, Pak Gunawan ini selain sebagai seorang lawyer, juga sebagai seorang pengusaha, beliau juga sebagai orang yang pemerhati dalam bidang pendidikan. Pak Gunawan sebagai ketua di bidang pendidikan di Yayasan Bahtera Bina Anak Bangsa ya Pak ya. Ya. Nah sebagai ketua bidang pendidikan, apa saja yang sudah dikerjakan Pak oleh yayasan yang Bapak ketuai sebagai di bidang pendidikan Pak? Jadi puji Tuhan, kurang lebih 3 tahun yang lalu ada seorang teman saya, salah satu adik kelas saya di alumni sekolah Katolik di Kalimantan Barat, ya, dia adik kelas saya, mengajak kita membangun sekolah. Ya. Nah, pada saat itu kita mulai melihat di daerah Kalimantan Barat, terutama di daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh pembangunan pembangunan bangsa kita ini ya, orang agak terpinggiran ya. Nah, dari situ kita lihat kemudian ada satu daerah letaknya di daerah Jagoy Babang ya, itu ada Kabupaten Bengkayang, dekat sekali dengan perbatasan Malaysia, Kuching ya. Dari situ mungkin sekitar setengah jam lah untuk bisa sudah menyeberang ke perbatasan. Di situ ada pos perbatasan, di situ juga daerahnya sudah mulai terbangun. Nah, kita di situ masuk untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang tidak bisa menikmati pendidikan, terutama mereka yang tidak mampu. Nah, 3 tahun yang lalu kita masuk dan bangun, dan hari ini sudah ada kurang lebih 140-an atau 150. Tadinya ada 180 murid sudah masuk ya. Dan tahun pertama dan tahun kedua kita berikan gratis. Oh, luar biasa. Ya. Bukan hanya sekolahnya gratis, tapi asramanya juga gratis. Nah, dari situ kita melihat banyak penduduk situ rupanya bukan hanya yang tidak mampu, rupanya mampu juga masuk di situ. Pengen gratis juga. Jadi sasaran kita nggak tepat. Akhirnya tahun ketiga kita lihat pas ini masuk pandemi dan situasi ekonomi memang kurang bagus, kita mulai seleksi benar-benar orang-orang yang tidak mampu ini yang kita tampung. Kalau yang mampu, kemudian kita minta partisipasinya lah untuk menyumbang yayasan ini supaya yayasan ini bisa berlangsung ya, bisa berlangsung berjalan dengan baik gitu. Wow, luar biasa. Jadi secara tidak langsung memang
Pak Gunawan dan kawan-kawan sudah memang terjun dan sudah melakukan firman ya Pak. Sudah, luar biasa. Sudah turun ke lapangan. Sudah turun ke lapangan ini. Ke daerah pelosok-pelosok itu. Seorang lawyer yang memang harus terjun juga ke lapangan. Iya. Luar biasa. Baik. Tuhan, baik Pak Gunawan, mungkin ada ajakan buat teman-teman yang punya profesi hukum di luar sana yang beragama Kristen juga, mungkin bisa diajak bergabung dengan PPHKI atau seperti apa Pak? Bisa sebelum Bapak closing statementnya ya. mengajak. Saya pikir kalau kita sebagai seorang advokat atau penegak hukum Kristiani, jangan tinggal dan sudah enak di Jakarta, ya, ongkang-ongkang kaki dan berada di dalam comfort zone, ya. Tapi kita harus terjun, ya. Memberikan satu kepada anak-anak muda dari sudah mulai masuk masa-masa senior ya umur kita. Jadi kita memberikan contoh lah kepada anak-anak muda supaya di samping kita menjalankan sebagai seorang lawyer, tapi kita sisi lain juga sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Nah, kita harus melakukan sesuatu kepada banyak orang yang hidupnya yang belum menikmati ya, atau menikmati pembangunan yang sedang kita nikmati sekarang ini. Apalagi yang daerah-daerah di pedalaman, kasihan sekali. Bagaimana mereka bisa menikmati pendidikan? Kehidupan mereka aja belum sangat susah. Belum memberikan sesuatu yang kemakmuran lah kepada mereka, masih jauh. Jadi kalau kita para penegak hukum, para advokat, saya rasa memang harus terjun kepada organisasi seperti PPHKI ini bergabunglah sama-sama dengan kita dan kita bersama-sama melakukan sesuatu bersama-sama. Itu lebih kuat daripada kita sendiri lari sana lari sini, dampaknya kurang besar. Tapi kalau ada organisasi yang baik, yang legal, dan kita lakukan bersama-sama, itu dampaknya lebih luas dan lebih terorganisir gitu. Harapan Pak Gunawan buat penegakan hukum di Indonesia, Pak. Saya berharap supaya penegak hukum ini betul-betul berada on the track, ya, berjalan di pada track yang benar, dan saya yakin dengan ada pemimpin ya, presiden kita yang baik, maka negara kita sedang menuju kepada negara yang adil, makmur yang kita harapkan dan demokratis. Amin. Ya. Baik Pak Gun, closing statement Pak. Ya. Silakan. Closing statementnya saya ajak teman-teman semua, marilah bersama-sama bergabung di dalam PPHKI. Mari kita bersama-sama melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara, supaya negara kita semakin hari semakin baik, semakin makmur, dan semakin adil. Dan hidup sebagai seorang advokat, seorang penegak hukum, sebagai warga negara, kita memberikan dampak yang positif, dampak yang baik buat banyak orang, sehingga kita bisa membawa suasana yang positif, suasana yang baik, bersama-sama kita maju untuk mencapai apa yang kita impian seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa dan negara kita. Baik Pak Gun, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk statement-statementnya, bahkan segala sesuatu yang sangat berguna untuk dibagikan ke masyarakat. Tuhan berkati Pak Gun. Tuhan berkati Pak Yunus, terima kasih. Shalom. Shalom.